Allah Subhanahu wa taala meletakkan kebahagiaan, kejayaan, kesuksesan manusia di dunia dan akhirat hanya dalam amal-amal agama yang sempurna seperti yang dibawakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Sejauh mana manusia ini taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka sejauh itu tidak akan mendapatkan kebahagiaan di dunia, lebih-lebih di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, sejauh mana manusia ini tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, jauh dari sunnah baginda Rasulullah SAW, maka sejauh itu tidak akan mendapatkan kesengsaraan di dunia, lebih-lebih di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Allah Subhanahu wa taala utus 124.000 nabi di permukaan bumi ini untuk apa? Semata-mata untuk membawa agama. Bagaimana agama ini bisa tersebar ke seluruh alam? Bagaimana seluruh manusia ini mengenal agamanya Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala letakkan kebahagiaan ini, semua makhluk yang ada di dunia ini semua diletakkan kebahagiaannya masing-masing. Sebagaimana ikan kebahagiaannya dalam air. Manakala ikan ini berani-berani mencoba-coba mencari kebahagiaan dalam air, maka dia akan ditangkap manusia. Setelah ditangkap manusia, kemudian dibuka sisiknya dengan pisau. Kemudian setelah itu, maka isi perutnya akan dikeluarkan. Kemudian badannya dia akan diiris-iris. Kemudian setelah itu belum puas lagi, dikasih jeruk nipis, kemudian dibakar. Ada yang digoreng, ada yang diparende. Begitu juga manusia. Kebahagiaan manusia hanya dalam amal agama. Manakala manusia ini mencari kebahagiaan dalam agama Subhanahu wa taala, maka nafsunya seperti ikan tadi yang berani-berani mencoba mencari kebahagiaan di luar airnya Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin Subhanahu wa taala, manakala manusia berani mencoba mencari kebahagiaan dalam agama Allah, maka nafsunya seperti ikan, dia akan dibakar, digoreng, diparende sebagaimana ikan tadi. Begitu juga Subhanahu wa taala, orang miskin mau bahagia tidak perlu jadi orang kaya. Karena kenapa? Tidak ada jaminan orang kaya membahagia. Sebagaimana Fir'aun, Qarun, Haman, Ubay bin Khalaf, mereka lah orang-orang yang terkaya di dunia ini. Tetapi dengan kekayaan mereka tidak bisa menyelamatkan mereka dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin di Allah Subhanahu wa taala, agama ini tanggung jawab. Bukan tanggung jawabnya ulama, bukan tanggung jawabnya Pak Kiai, bukan tanggung jawabnya ustaz, tetapi ini agama ini tanggung jawabnya yang di dalam hatinya ada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka Rasulullah SAW tahu, baligul ani walau ayah, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Sekarang kita sudah tahu surat Al-Fatihah ada 7 ayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu bukan satu ayat, 2 ayat. Dan Nabi sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Maka hadirin di Allah Subhanahu wa taala, tugas menyampaikan, mengajak manusia taat kepada Allah bukan tanggung jawabnya ulama saja, tetapi tugas menyampaikan ini siapa saja pun dia, manakala di dalam hatinya ada kalimat la ilaha illallah, maka dia bertanggung jawab menyampaikan ini agama. Sekarang tidak ada lagi nabi, la nabi abada, tidak ada baginda selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khataman nabi penutup sampai hari kiamat. Tetapi kerja kenabian tidak berhenti sampai di situ. Kerja kenabian diberikan di atas pundak-pundak umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik, the best umat yang dilahirkan. Untuk apa? Untuk manusia, di tengah-tengah manusia. Untuk apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Untuk dakwah, mengajak manusia taat kepada Allah. Manusia itu bukan hanya di Kabaina ini saja, tetapi manusia itu di Eropa, di Inggris, di Amerika, di Thailand, seluruh negara itu manusia. Siapapun dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka itu saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Kita dipersaudarakan bukan dengan satu bapak satu ibu, tetapi kita dipersaudarakan dengan ikatan kalimat yang mulia, yaitu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Barang siapa di akhir hayatnya, lisannya mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga.
Janji Allah lebih pasti daripada terbitnya matahari ke timur. Karena kenapa? Suatu saat nanti matahari tidak akan terbit ke timur lagi, matahari akan terbit ke barat. Manakala matahari sudah terbit ke barat, maka tidak ada lagi waktu untuk kita beramal, tidak ada lagi waktu untuk kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin subhanahu wa taala, jangan tunggu nanti kita keburu mati, jangan tunggu kapan-kapan nanti kita dikafani. Nah, ketika manusia ini mati kemudian dibungkus dengan kain kafan, maka kain kafan itu tidak ada berkantongnya, tidak ada kantongnya. Itu tandanya tidak ada yang kita bawa 1 rupiah dalam kubur. Jangankan 1 rupiah, kaos kaki yang sering kita pakai hari-hari mau dijual di pasar lagi yang tidak ada harganya, kita tidak bisa bawa lagi dalam kubur. Maka hadirin dari Subhanahu wa taala, kesempatan kita ini tidak ada kesempatan kedua kali, kesempatan kita ini hanya 1 kali. Maka kita berbuat amal, ya, kita usaha. Apa yang kita usahakan? Yaitu itu kita usaha atas iman. Sebagaimana kita usaha atas beras, walaupun di rumah kita ini gudang beras, banyak beras, tetapi kalau kita tidak usaha atas beras, pasti dan pasti beras kita akan habis. Begitu juga ini iman. Kalau kita tidak usaha atas iman, pasti dan pasti iman kita ini akan menipis, bahkan iman kita ini bisa keluar. Maka Nabi katakan, apabila kamu melihat kemungkaran di matamu, maka cegahlah dengan mulutmu. Apabila kau melihat kau tidak mampu dengan mulutmu, maka cegah dengan tanganmu. Apabila kau tidak mampu dengan tanganmu, maka camkanlah dalam hatimu bahwa itu kemungkaran. Inilah selama 5 iman, ya. Kemungkaran yang terbesar di luar sana bukan orang yang meninggalkan perjudian, minum khamar, perzinaan, tetapi kemungkaran yang terbesar orang Islam berbondong-bondong meninggalkan salat berjamaah. Maka hadirin subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhallazina amanu kunu ansarallah, hai orang beriman, jadilah kalian penolong agamaku. Menolong agama Allah itu bukan bangun masjid, bangun pondok, itu membantu kaum muslimin dan muslimat. Membantu agama Subhanahu wa ta'ala itu mengajak manusia taat kepada Allah. Barang siapa menjaga salatnya, menegakkan tiang agama, dan barang siapa meninggalkan salatnya, maka dia merubuhkan tiang agama. Berapa banyak manusia yang meninggalkan salat dan berapa banyak manusia yang tidak melaksanakan salat. Maka hadirin subhanahu wa ta'ala, kalau ada satu kampung di kampung kita, di kampung lain datang di kampung kita untuk menghancurkan masjid, maka pasti dan pasti kita akan melarangnya, kita akan mencegahnya. Maka hadirin subhanahu wa ta'ala, ini bukan masjid yang dihancurkan, tetapi agama kita. Maka hadirin subhanahu wa ta'ala, kalau kita mau tunggu ulama, tunggu ustadz, mereka sibuk dengan hafalan, dengan pondok-pondok mereka, sementara banyak saudara-saudara kita di luar sana mati yang tidak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka hadirin subhanahu wa ta'ala, maka ini tanggung jawab kita bersama. Maka kita harus luangkan waktu hijrah, tinggalkan negerimu, tinggalkan kampungmu, tinggalkan kampung halamanmu, tinggalkan pekerjaanmu, tinggalkan istri anakmu. Untuk apa? Mengajak manusia taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa preman-preman bisa masuk masjid? Kenapa preman-preman bisa bertobat? Belum disetting, Ustaz. Oh, kau sudah anu lagi kamu ini, kau sudah mati. Tidak setting. Kenapa preman-preman mereka dapat hidayah? Karena kenapa? Karena ada yang berani meninggalkan pekerjaannya, berani yang meninggalkan rumahnya, istri anaknya, sehingga saudara saya yang sebelah kanan ini, masya Allah, ini bos Pak, ini bos apa? Bos togel ini, masya Allah. Dengan asbab kenal hidayah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berikan dia hidayah. Bahkan dia rela tinggalkan titel ke bosnya untuk menjadi pejuang-pejuang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga saudara kita, masya Allah, orang Kanakia. Dulu dia juga orang jahil dulu, masalah dan asal kenal dakwah, hijrah di Kabena, sehingga kita saling mengenal satu sama lain. Inilah maksud tujuan kita berdakwah. Bagaimana kita ini mengajak manusia taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kenapa? Mengajak ini, dakwah ini bukan mengajar, tapi mengajak, ya. Kalau mengajar itu kita harus pondok dulu, minimal 12 tahun baru bisa kita mengajar. Tetapi kalau dakwah ini siapapun dia, pondok, tidak pondok, sekolah, tidak sekolah, pintar membaca, tidak pintar membaca, maka dia wajib dakwah. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan sholat, Allah tidak sholat. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan puasa, Allah tidak puasa.
Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan zakat, Allah tidak zakat. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan pergi haji, Allah tidak pergi haji. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala suruh hambanya dakwah, maka Allah Subhanahu wa taala juga berdakwah. Wallahu yad'u ila salam. Allah Subhanahu wa taala mengajak kepada kampung keselamatan. Maka hadirnya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Agama ini kalau kita hanya bicarakan saja, hanya akan manis di bibir saja. Agama ini kalau kita hanya dengar saja, maka hanya akan manis di telinga saja. Maka bagaimana ini agama ini mau bisa tersebar ke seluruh alam? Tidak mungkin kita duduk manis di sini, duduk di kampung kita. Maka agama ini bagaimana bisa tersebar? Kita bisa amalkan, maka kita hijrah dari kota ke kota, kampung ke kampung, naik gunung, seberangi lautan, ajak manusia taat kepada Allah sehingga kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana para sahabat mereka mendapatkan gelar radhiyallahu anhum. Karena kenapa? Karena mereka memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Wasabiquna awwalu minal muhajirin wal ansar wallazina tabauhum biihsan radhiyallahu anhu wa radwan. Allah Subhanahu wa taala ridho kepada mereka, mereka pun juga ridho kepada Allah. Begitu juga Subhanahu wa taala. Manakala kita berani tinggalkan istri kita, anak kita untuk semata-mata untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan kita ke dalam surga. Insyaallah hadirin. Insyaallah. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.